Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan makalah kami tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang kepribadian dan pergaulan. Saya Josi Muhammad Isprawiryuda dengan NIM 43040200056 dan rekan saya Jiva Virus Gaisani dengan NIM 43040200058. Kecenderungan manusia dalam tiap tindakan yang mencerminkan adanya komponen atau hawa nafsu yang mengarah pada tiga cabang kepribadian, yaitu kecenderungan untuk menuju Tuhan atau bertauhid, atau hanif atau mutmainah, kecenderungan merusak atau amarah, dan kecenderungan untuk moral progresif atau lawamah. Kita perlu mempelajari tentang kepribadian dan juga pergaulan, sebab banyak orang yang kini berjalan di dalam pergaulan yang salah. Dalam Quran Surat Atin ayat 5, Quran Surat Ibrahim ayat 34, Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19 menjelaskan cara bersyukur kepada Allah. Quran Surat Atin ayat 5 yang berbunyi Tsumma rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Mengandung arti dikembalikan ke tingkat pikun atau seperti bayi lagi. Sehubungan dengan hal ini, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kedudukan orang-orang pikun. Maka Allah menurunkan ayat selanjutnya, Atin ayat 6, yang menegaskan bahwa mereka yang beriman dan beramal soleh sebelum pikun akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, Quran Surat Ibrahim ayat 34, yang berarti, dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, dan dia telah memberikan kepada kalian keperluan atau kalian dari segala apa yang kalian mohonkan kepadanya. Dengan kata lain, Allah menyediakan bagi kalian segala sesuatu yang kalian perlukan dalam semua keadaan sesuai dengan apa yang kalian mohonkan kepadanya. Sebagian salaf mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah dari semua yang kalian mohonkan kepadanya dan yang tidak kalian mohonkan kepadanya. Yang ketiga, Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19 yang berbunyi Innal insana khuliqa halu'an. Sungguh-sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Mohon maaf. Sesungguhnya manusia menjadi sangat cemas jika hartanya disalurkan kepada sesuatu yang benci dan melarangnya untuk disalurkan pada kebaikan. Yang keempat ada Quran Surat Al-Fajr ayat 16 yang berbunyi Wa amma ida mibtahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Bila Allah menguji mereka dengan cara membatasi rezeki, mereka menyangka bahwa Allah telah membenci mereka. Pandangan itu tidak benar, karena Allah memberi siapa yang disukainya dan tidak memberi siapa yang tidak disukainya. Allah ingin menguji manusia dan karena itu ia menghendaki agar manusia itu selalu patuh kepadanya, baik dalam keadaan berkecukupan maupun berkekurangan. Bila Allah memberi, maka manusia yang diberi harus bersyukur, dan bila ia tidak memberi, manusia harus bersabar. Nah, tentang penciptaan manusia, kehidupan dalam rahim memiliki 3 tahapan, yaitu pre-embriotik, 2,5 minggu pertama, embriorik sampai akhir minggu ke-8, dan fetus atau janin dari minggu ke-8 sampai kelahiran. Nah, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 jelaskan secara urut proses penciptaan manusia. Nah, yang pertama, walaqad khalaqna insana minal sulalati min tini. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Yang dua, summa ja'alnahu nutfaqa fi qarari makin.
Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Yang ketiga, summa khalaqna nutfata alaqata fa khalaqna alaqata mudghata fa khalaqna mudghata idoma fa kasana ul hidoma lahma thumma salnahu khalqan akhir fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Nah, sulala mintin saripati tanah. Suatu zat berasal dari bahan makanan baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah yang kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses hingga akhirnya menjadi sperma. Dua, ada nutfah atau air mani. Makna asal kata nutfah dalam bahasa Arab berarti setetes yang dapat membasahi. Dalam tafsir al-misbah, yang dimaksud dengan nutfah adalah pancaran mani yang menyembur dari alat kepala pria mengandung 200 juta benih manusia. Tetapi yang berhasil menemu dengan ovum hanya satu. Nah, proses penciptaan manusia, alaka atau segumpal darah. Alaka diambil dari kata alako yang artinya membeku, terkandung atau bertempet sesuatu yang berkandung di dinding rahim. Terus ada mudghah atau segumpal daging. Ketika sperma bergabung dengan sel telur wanita, intisari bayi yang akan lahir terbentuk atau bernama zigot dan berkembang juga membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Lalu ada izom atau tulang atau kerangka. Dalam fase ini embrio mengalami perkembangan dari bentuk sebelumnya yang hanya berupa kumpulan daging hingga berbalut kerangka atau tulang. Kisah izam bilahim, penutupan tulang. Kisah berarti membungkus dan laham daging, diibaratkan pakaian yang membungkus tulang, selaras dengan kemajuan yang dicapai embriologi yang menyatakan bahwa sel-sel tulang tercipta sebelum sel-sel daging, dan bahwa tidak mendeteksi adanya suatu sel sebelum terlihat sel tulang. Nah, yang ada lagi insya atau mewujudkan makhluk lain, menandakan ada suatu yang dianugerahkan kepada manusia yang menjadikannya berbeda dari makhluk lainnya, yaitu ruh yang menjadikannya berbeda dengan makhluk lain. Lanjut, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan, yaitu Allah menciptakan manusia dari saripati tanah dan menghidupkan dengan ruh. Manusia di dunia ini memiliki bermacam-macam kepribadian. Salah satunya adalah kesabaran. Ketika kita ditimpa musibah atau berada dalam kesusahan, baiknya kita tetap bersyukur kepada Allah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.